pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini, saya presensi terlebih dahulu ya. Iya Pak. Oke. Rama, Hadir. Jeffrey, Hadir. oke. Afrianto, Hadir. oke. Kemudian Winda, Hadir. kemudian Fatika, Hadir. oke. Itu semua ya berarti ya. Hadir semua Pak. Alhamdulillah. Walaupun pada masa pandemi seperti ini kita harus semangat dalam menuntut ilmu seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita sedikit mereview mengenai pertemuan pada minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Sudah lupa Pak. Lupa. Iya. Walah, baru kemarin loh, masa lupa. Coba nanti sambil dibuka, disiapkan buku catatannya. Iya Pak, siap. Oke, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu definisi dari permasalahan sosial. Oke, ada yang masih ingat apa itu permasalahan sosial? Definisi permasalahan sosial ada yang masih ingat? Lupa. Lupa. Oke, sedikit kita review ya mengenai permasalahan sosial. Permasalahan sosial merupakan ketidaksesuaian unsur kebudayaan dalam masyarakat. Oke. Permasalahan sosial merupakan ketidaksesuaian unsur kebudayaan dalam masyarakat. Ketika ada yang tidak sesuai dalam kehidupan atau nilai-nilai masyarakat, maka di situ dapat dikatakan permasalahan sosial yang mendasar seperti itu. Kemudian dari bentuk ini permasalahan sosial ini berakibat pada terjadinya situasi, kondisi, perilaku yang tidak diinginkan masyarakat. Oke, jadi dengan adanya permasalahan sosial di mana terjadi ketidaksesuaian unsur kebudayaan dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya situasi, kondisi, perilaku yang tidak diinginkan masyarakat. Itu yang kemarin kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mengenai faktor atau faktor apa sajakah yang mengaruhi permasalahan sosial. Sosial. Oke, untuk faktor sendiri dari permasalahan sosial dibagi menjadi 4 faktor. Ada yang udah tahu? Belum. Oke. Yang pertama ada faktor ekonomi. Mohon maaf ini tulisannya sedikit terlalu bagus ya. Nggak apa-apa Pak. Bisa kebaca atau ya? Sedikit. Oh sedikit. Beda. Nanti kalau yang tidak jelas bisa ditanyakan. Siap. Yang kedua, faktor biologis. Yang
Yang ketiga, faktor psikologis. Yang terakhir ada faktor kebudayaan. Oke, sambil dicatat ya. Oke, untuk faktor ekonomi. Untuk faktor ekonomi contohnya sendiri itu seperti permasalahan mengenai kemiskinan. Kemudian ada permasalahan terkait pengangguran. Mengapa terjadi pengangguran? Itu karena adanya faktor ekonomi yang tidak terpenuhi. Di sini salah satu penyebab pengangguran itu tidak atau kurangnya lowongan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah atau yang ada di Indonesia sendiri dan mengakibatkan pengangguran. Apa akibat dari pengangguran sendiri? Yaitu akibatnya kriminalitas meningkat karena adanya kemiskinan, kemudian pengangguran itu mengakibatkan kriminalitas karena masyarakat mau tidak mau harus memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan cara tadi, karena tidak mempunyai pekerjaan apapun jadi menghalalkan segala cara, salah satunya mencuri, kemudian membobol ATM dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada faktor biologis. Faktor biologis itu contohnya seperti adanya wabah penyakit, kemudian ada gizi buruk. Seperti itu salah satu faktor biologis. Untuk wabah penyakit seperti yang sekarang ada saat ini, yaitu COVID-19 yang berakibat pada permasalahan sosial. Mengapa COVID-19 mengakibatkan permasalahan sosial? Karena di sini dengan adanya COVID-19 berakibat pada minimnya atau terancamnya kesehatan dari masyarakat. Salah satunya adalah bentuk kurangnya prasarana kesehatan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada faktor psikis. Salah satu contohnya adalah kasus bunuh diri, tingginya kasus bunuh diri yang ada di perkotaan terutama. Itu karena tingginya tekanan hidup. Kalau di kota kan tekanan hidupnya tinggi, jadi masyarakat yang memiliki tekanan psikis yang tinggi itu berakibat pada kenaikan angka bunuh diri yang tinggi, seperti itu. Maka berakibat pada itu tadi, permasalahan sosial. Kemudian yang terakhir ada faktor kebudayaan. Contoh dari faktor kebudayaan itu apa? Contohnya itu perang antar suku. Karena adanya perbedaan kebudayaan itu tadi mengakibatkan perang antar suku, dan itu merupakan permasalahan sosial. Karena kalau dalam suku itu kan melibatkan banyak orang, apalagi perang antar suku itu kan melibatkan banyak sekali orang. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada perceraian, itu juga kan termasuk salah satu bentuk permasalahan sosial. Kemudian ada pelacuran, kemudian lokalisasi, itu termasuk permasalahan sosial. Sejauh ini paham? Paham, Pak? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, cukup ya. Oke, kesimpulan pada pertemuan hari ini yaitu mengenai permasalahan sosial itu tadi, di mana permasalahan sosial merupakan ketidaksesuaian unsur kebudayaan dalam masyarakat yang berakibat pada terjadinya situasi, kondisi, perilaku yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kemudian ada 4 faktor dari permasalahan sosial sendiri, yaitu faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan kebudayaan. Seperti itu. Oke, sejauh ini sudah paham semua? Iya, Pak, paham. Oke. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya saya beri tugas saja ya. Untuk pertemuan selanjutnya coba kalian cari mengenai upaya dari untuk upaya mengatasi permasalahan sosial, itu terkait dengan materi yang kita akan pelajari selanjutnya. Jadi kalian coba cari materi terkait upaya mengatasi permasalahan sosial dari berbagai media, mulai dari buku maupun internet. Kemudian kalian tulis di folio bergaris, minggu depan dikumpulkan sekaligus kita bahas. Oke? Iya, Pak. Cukup? Ada yang tanyakan? Cukup. Oke, cukup. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, persilakan. Selesai. Oke,
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.